إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, pada hari ini hari Ahad, kita berada insyaallah pada hari ke-20 bulan Sya'ban 1447 Hijriah. Insyaallah beberapa hari ke depan, 9 atau maksimal 10 hari lagi, kita akan memasuki Syahrul Ramadan dengan harapan berbagai amalan yang Allah berikan kesempatan kepada kita untuk beramal di bulan Sya'ban, sejumlah amalan dan ketaatan yang Allah bukakan pintunya dan kesempatannya untuk kita dengan rahmat dan inayahnya, menjadi sebab pembuka pintu-pintu amal saleh dan kebaikan secara zahir dan batin pada bulan Ramadan. Salah satu amalan yang kita lakukan di bulan Sya'ban sebagai rutinitas kita, walhamdulillah, adalah amalan talabul ilmi. Rutinitas yang baik, rutinitas yang terpuji, dan kita berharap Allah berikan kepada kita semuanya keistiqomahan untuk anak-anak kita semuanya di ma'had ini, di lingkungan ini. Kita menimba ilmu, menimba iman untuk kita, anak-anak kita dan istri-istri kita. Ayuhal ikhwah, pembahasan kita kembali kepada apa yang pernah kita bahas pada sejumlah kajian-kajian yang lalu, yaitu tentang sifatul munafiqin. Telah disebutkan pada awal pertemuan dan penting diingatkan kembali bahwa kajian ini adalah evaluasi buat kita, murajaah buat ana dan semua antum, tidak untuk melihat kondisi orang lain,
tetapi kita ingin melihat kondisi kita, kondisi amalan kita, apakah memang amalan iman, amalan orang-orang yang beriman, ataukah na'udzubillah amalan nifaq dan amalan kaum munafikin. Dengan kita mempelajari sifat-sifat, ciri-ciri kaum munafikin dan karakter mereka, harapannya adalah kita ini diselamatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengannya kita bisa melakukan al-hadar, kewaspadaan akan kemungkinan adanya peluang an-nifaq atau kemunafikan itu masuk kepada kita. Kita dituntut untuk benar-benar waspada. Karena sempat kita mengambil faidah pada kajian yang lalu dari ucapan Al-Imamul Hasanul Basri rahimahullah, ma amina ahadun an-nifaqa illa munafiq wa ma khasyiyahu illa mu'min. Tidaklah seseorang itu takut dan khawatir akan penyakit kemunafikan menimpa dirinya kecuali dia adalah seorang mukmin. Dan tidaklah seorang merasa aman, merasa santai, merasa enggak mungkin dirinya tertimpa penyakit kemunafikan, ketahuilah itulah munafik. Begitu juga faidah yang disebutkan oleh para imamut tafsir, para ulama tafsir, disebutkan pula oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Iman. Syekhul Islam punya kitab berjudul Al-Iman, membahas tentang keimanan secara detail, secara rinci. Di dalam kitabnya tersebut pada halaman 70 beliau mengatakan ketika menjelaskan tentang ayat atau mengutip ayat yang akan kita bahas pada hari ini, ayat ke-11 surat Al-Baqarah, yaitu firman Allah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Jika dikatakan kepada mereka kaum munafikin, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, justru kamilah orang-orang yang melakukan kebaikan, menyebarkan kebaikan, melakukan pembenahan. Nah, kemudian Syekhul Islam mengutip juga ayat yang berikutnya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil, atau yang sebelumnya pada surat Al-Baqarah juga. Kemudian beliau mengatakan, wa hadza mutlaqun yatanawalu man kana ala ahdi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa man sayakunu ba'dahum. Dan firman Allah ini bersifat mutlak, tidak terbatas saja di satu waktu tanpa waktu yang lain, atau terbatas pada orang-orang tertentu tanpa yang lainnya. Kata Syekhul Islam, ayat ini bersifat mutlak. Apa maksudnya? Beliau rinci, yaitu mencakup orang-orang yang hidup di masa Rasul, di masa Nabi alaihi salatu wassalam, dan orang-orang yang sesudahnya. Nah, orang-orang yang sesudahnya sampai hari kiamat. Nah, jadi jangan sampai difahamin bahwa ayat-ayat tentang kaum munafik itu adalah cerita lama, menimpa orang-orang di masa itu saja, dan bahwasanya tidak akan muncul generasi yang sesudahnya. Kemudian Syekhul Islam menukil ucapan seorang ulama atau seorang sahabat
Faqala walihadza qala Salmanul Farisi. Oleh karena itu sahabat Salman Al-Farisi mengatakan, innahu ana bihadhil ayati qauman lam yakunu khuliqu hina nuzuliha atau hina nuzuluha. Kata sahabat Salman, sesungguhnya Allah menghendaki dengan ayat-ayat ini, ayat-ayat tentang kaum munafikin, adalah suatu kaum yang belum lahir, belum ada di masa turunnya ayat ini. Bahwa Allah memaksudkan orang-orang yang belum ada. Maksud kata atau penjelasan sahabat Salman, orang yang datang sesudah para sahabat atau setelah generasi Rasul itu lebih terancam. Karena iman semakin lemah, ilmu semakin sedikit, godaan semakin banyak, sehingga peluang kemunafikan lebih besar. Kemunafikan itu kan diantara sebab utamanya adalah untuk melindungi kepentingan, untuk melindungi ambisinya, mewujudkan apa yang dia ambisikan jangan sampai gagal atau terhalangi, sehingga dia harus berwajah dua, harus menampakkan di satu sisi kesolehan tetapi mereka menyembunyikan kejelekan, di satu sisi menampakkan beriman bersama orang-orang yang beriman, tapi di sisi lain mereka sebaliknya. Makanya nanti akan kita lewatin juga. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau mereka berjumpa, berkumpul, duduk dengan orang-orang yang beriman, mereka malah, oh kita mukminin. Oh iya ta. Iya, oh iya ya, Masya Allah ya. Cerita nyambung, connect gitu ya. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau sudah berkumpul dengan para tokoh-tokohnya di balik kaum mukminin, berjumpa lagi, kumpul di majelis-majelis tersembunyi, enggak lah, kita nih tetap sama kalian, kita nih loyalis kalian. Kita kumpul sama mereka tuh nertawain mereka aja, mempertawakan mereka aja, biarkan. Nah, ya. Barakallahu fikum. Nah, pada ayat-ayat yang sekarang ini Allah akan menyebutkan lebih rinci, ya, dan akan lebih rinci lagi, ya. Bagaimana sih tanda-tanda munafikin ketika diajak kepada kebaikan? Bagaimana sih respon kaum munafikin kalau diingatkan dan dinasehatin? Bagaimana? Itu semua akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk pada ayat yang ke-11 surat Al-Baqarah, yaitu qauluhu jalla wa ala wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Berkata Al-Mufassir As-Sa'di rahimahullah, idza nuhiya haula al-munafiqun 'anil ifsadi fil ardi wa huwa al-'amalu bil kufri wal ma'asi. Jika mereka orang-orang munafikin dinasehatin, dicegah, dihalangin untuk berbuat kerusakan di muka bumi, apa itu kerusakan yang dimaksud? Apakah maksudnya adalah merusak aset-aset, merusak tanaman, merusak pasar-pasar kaum muslimin, mengganggu keamanan mereka? Apa itu yang dimaksud? Itu salah satunya. Tetapi lebih tegas lagi di sini yang dimaksud adalah wahwa al-amalu bil kufri wal ma'asi, berbuat kekufuran dan kemaksiatan. Dalam ayat lain disebutkan bukan hanya berbuat
kemaksiatan, tetapi memfasilitasi kemaksiatan, mengajak, merayu, menyediakan perangkat-perangkatnya, tempatnya. Inilah hakikat daripada kerusakan. Nah, hakikat daripada kerusakan. Kemudian disebutkan sejumlah faedah terkait ayat ini. Kata Imam Sa'di, wa innama kana al-amalu bil ma'asi fil ardi ifsadan, dan hanyalah dikatakan kemaksiatan-kemaksiatan itu di muka bumi sebagai bentuk kemaksiatan-kemaksiatan, ataulah saya ulangi, dan hanyalah kemaksiatan itu disebut ya sebagai kerusakan di muka bumi. Kenapa kemaksiatan kok disebut kerusakan? Dijawab, li'annahu yatadammanu fasada ma 'ala wajhil ardi minal hububi wath thimari wal ashjar wan nabati bima yahsulu fiha minal afat bisababil ma'asi. Karena kerusakan berupa kemaksiatan ini atau kerusakan yang terjadi di muka bumi dalam bentuk kerusakan tanaman, biji-bijian, buah-buahan dan pepohonan, semua itu terjadi dikarenakan kemaksiatan. Bukankah kita tahu ayat-ayat yang menyebutkan terjadinya kehancuran di muka bumi yang menimpa umat-umat yang sebelum ini dalam bentuk kisah ataupun dalam bentuk peringatan ya. Yang Allah sebutkan dalam ayat zaharal fasadu. Perhatikan, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Sesungguhnya tampak dan muncul kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman, itu yang berpotensi besar menimbulkan kerusakan lebih berat, lebih besar kerusakannya yang ditimbulkan oleh tangan manusia secara langsung. Merusak sawah, merusak kebun pakai tangannya, pakai bulldozer atau yang lainnya, atau mencuri. Rusak tanaman, padi, rusak kebun, rusak dengan tangan manusia dan alat-alat besar yang dia datangkan. Ya. Tapi kerusakan yang disebabkan kemaksiatan jauh lebih besar. Apa saja yang terjadi sekarang, musibah, longsor, banjir, habis. Bukan cuma kebun, bukan cuma pertanian yang habis dan hancur. Infrastruktur, bukan cuma bangunan yang muncul dari tanah berupa rumah dan gedung-gedung yang hancur dan roboh. Sampai tanahnya pun, aspalnya dan yang lainnya hancur semuanya. Apa sebabnya? Kemaksiatan, kesyirikan, kebid'ahan, hizbiyah, kebohongan, kezaliman, zina, riba, dan yang lainnya. Sehingga kerusakan yang ditimbulkan oleh kemaksiatan, murni kemaksiatan, jauh lebih besar dibandingkan tangan manusia yang ini, tangan murni tangan. Ya. Hancur, semua itu karena maksiat. Karena itu berbuat maksiat dengan segala bentuknya, mulai yang terbesar menyekutukan Allah dengan makhluknya, hingga yang berikutnya, semuanya adalah fasad,
Karenanya di sini Allah mengatakan pada ayat yang ke-11, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalau dinasehatkan kepada mereka, jangan kalian merusak atau berbuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, bukan sekedar jawabannya, enggak, aku enggak melakukan. Itu aja sudah bohong. Lebih dari itu jawabannya. Enggak, yang aku lakukan ini justru kebaikan. Coba. Yang aku lakukan ini justru upaya pembenahan. Kalau seandainya mereka mengatakan, enggak, aku enggak melakukan, itu aja udah bohong. Tapi mereka punya jawaban luar biasa memang. Kaum munafikun pinter-pinter. Kalau suruh ngomong luar biasa indahnya. Karenanya juga di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-204 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa minan nas may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasla wallahu la yuhibbul fasad. Allah lanjutkan pada 206-nya, wa idza qila lahu ittaqillah akhadathul izzatu bil itsmi fahasbu jahannam wa la bi'sal mihad. Luar biasa mereka ini. Di ayat ke-11 ini menjawabnya luar biasa sekali. Tadi di surat Al-Baqarah ayat 204, dan ada di antara manusia yang membuat kalian terkagum-kagum ucapannya. Terkagum-kagum ucapannya. Siapa mereka di sini? Wa minan nas, dijelaskan oleh mufassirun, wa ba'dun nas minal munafiqin. Jadi ayat 204 itu ada kaitannya juga dengan ayat ke-11, 12, 13, 14. Masih menyebutkan karakter kaum munafiqin. Tanda-tandanya, respon mereka kalau dinasehatin. Nah, ayyuhal ikhwah, kita tahu di sini bahwa makna la tufsidu, jangan kalian melakukan kerusakan, yakni jangan kalian berbuat kemaksiatan. Kemaksiatan dari yang tertinggi, kekufuran, kesyirikan, sampai yang berikutnya dan yang berikutnya. Ini evaluasi buat kita, bahwa kemaksiatan itu adalah kerusakan. Kemaksiatan itu berpotensi akan merusak nikmat yang ada. Ketika kita dinasehatin, diingatkan, yang sikap yang pertama harus muncul dari kita, jangan keburu membantah. Evaluasi. Oh ya akhi, nah kenapa? Antum melakukan ini, antum mengucapkan ini, itu enggak baik ya akhi. Jazakallah khair, barakallahu fik. Siapkan respon positif. Siapkan respon yang menunjukkan bahwa kita cinta dan senang kepada kebaikan. Cinta dan senang kepada nasihat. Kenapa? Tadi pada ayat yang 206 masih kaitannya juga dengan sifatul munafiqin. Wa idza qila lahu ittaqillah, kalau dinasehatkan kepada mereka, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Bisa pula diartikan takutlah kamu kepada Allah. Akhadathul izzatu,
bil itsm. Sifat gengsinya, sifat sombongnya, angkuhnya membuat dia tetap berlanjut dalam kesalahannya, dalam dosanya. Nah, jangan sampai kita punya respon seperti itu. Mohon doa kepada Allah, jangan berhenti, agar kolbu kita ini dibuat senang kepada iman, senang kepada nasihat, senang kepada teguran dan ajakan-ajakan kebaikan. Secara kita pribadi siapkan, aku harus siap untuk dinasihatin, aku harus siap untuk dikatakan salah. Kenapa? Kalau nggak siap, ketika kolbunya, hatinya tertimpa penyakit maradul izza wal kibr, penyakit gengsi dan sombong, maka dia akan mencari-cari alasan nanti. Dia akan mencari pembenaran-pembenaran untuk dirinya, walaupun mengorbankan apa yang mau dikorbankan. Walaupun akan menimbulkan kerusakan di rumah tangganya ataukah di lingkungannya dan di komunitasnya. Walaupun. Ini penting buat kita semuanya. Dan agar lebih mengena, agar ini tidak sekedar di benak kita adalah cerita lama. Di zaman kita hidup dan di tengah-tengah kegiatan-kegiatan kita bersama-sama berkomitmen untuk beramal soleh dalam bentuk manhaj yang baik. Kita sama-sama berkomitmen untuk berada di atas akidah. Kita sama-sama punya komitmen untuk punya pendidikan buat diri kita, anak-anak kita, istri-istri kita. Ini adalah amalan-amalan besar. Maka berdoalah kepada Allah agar kolbu kita ini diberi kesehatan. Kolbu kita ini sehat. Jangan sampai ada maradun. Kenapa? Karena kalau ada marad, apa yang sudah kita pelajari? Fi qulubihim maradun, apa? Fazadahum marad. Di hati mereka ada penyakit. Akibatnya Allah tambah penyakit. Maka penyakit apa itu? Penyakit nifaq, penyakit sombong, penyakit gengsi, penyakit ambisi, penyakit merasa yang terbaik, gak mungkin saya salah. Ini penyakit. Gimana bisa bertambah penyakit itu? Dites oleh Allah, dikasih serangkaian ujian. Ujian, teman-temannya ujian, anak-anaknya adalah ujian buat dia, istrinya adalah ujian. Kalau kamu wanita, suamimu adalah ujian. Apakah kamu mengedepankan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, ataukah mengedepankan gengsi, sombong, sakit hati? Gak boleh aku dikatakan salah. Ini adalah penyakit. Seorang mukmin yang hatinya Allah selamatkan dari maradun, bertambah justru kebaikannya. Ketika ada pihak yang mengingatkannya, yang dia siapkan adalah, iya, saya memang manusia biasa yang khata. Aku adalah manusia biasa yang kata Nabi selalu berbuat salah. Siapkan. Iya. Jangan kemudian, ini mau jatuhkan aku nih. Oh, ini nih cari korek-korek aibnya aku nih. Oh, dia terus-terus cari kesalahanku nih. Tamengnya sudah ini duluan.
Ini penyakit. Akhirnya penyakit itu bertambah. Ayat demi ayat, dalil demi dalil yang disampaikan, fatwa demi fatwa yang diperdengarkan bukan menambah kebaikan, bukan menambah menjadi sembuh, malah semakin menjadi. Ini yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah yang pernah kita singgung. Wa ammal ladzina fi qulubihim rijsun fazadathu rijzan ila rijzihim. Pada ayat wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana wa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim. Perhatikan, ini luar biasa. Ayat yang disampaikan sebagai nasihat justru menambah penyakitnya. Ini luar biasa musibah yang besar. Bukan menambah sembuhnya. Ayyuhal ikhwah, pada ayat ini kaum munafikin ketika diingatkan jangan berbuat kemaksiatan, jangan berbuat kezaliman, jangan menjawab qalu innama nahnu muslihun. Loh, justru kami ini adalah orang-orang yang sedang melakukan pembenahan. Maka Allah menjawab dengan jawaban yang lebih dalam lagi. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ketahuilah, sesungguhnya justru merekalah para pengerusak. Justru merekalah para pengerusak, tapi mereka tidak menyadarinya. Disebutkan makna tidak menyadari dua makna. Yang pertama, walakin la yash'urun, yakni mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu sebenarnya adalah kerusakan yang menimbulkan kehancuran. Ini makna pertama. Karena bodoh. Makna kedua adalah walakin la yash'urun annallaha ya'lamu ma yaf'alun. Mereka itu enggak sadar bahwa Allah itu benar-benar tahu apa yang mereka lakukan, tapi mereka enggak sadar. Kenapa enggak sadar? Karena langkah-langkahnya itu yang Allah sebutkan pada ayat sebelumnya. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka itu berupaya terus menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Maksudnya menipu apa? Menampakkan kebaikan, menampakkan kesungguhan, menampakkan ini dan itu kepada kaum mukminin. Padahal justru mereka yang tertipu. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka enggak sadar kalau ternyata perbuatan mereka itu yang merasa berhasil mengelabui muslimin, merasa berhasil membuat muslimin terkagum-kagum, senang, menyangka baik. Ternyata mereka tertipu. Umurnya semakin habis, semakin dekat pada kematian, semakin gak sadar, semakin terus di penipuannya tadi. Nah, ini ayat ke-11 dan ke-12 dari surat Al-Baqarah.
Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-13, wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ayat keberapa? Ke-13. Dan apabila dikatakan kepada mereka, dinasihatkan, diingatkan, diajak, berimanlah kalian sebagaimana orang-orang yang beriman itu telah beriman. Ikuti jejak mereka, ayo beriman. Loh, padahal mereka sudah menyatakan beriman. Bukankah disebutkan pada ayat sebelumnya, wa minan nas may yaqulu apa? Amanna. Dan ada di antara manusia yang sudah berikrar, menyatakan kami beriman billahi kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Tetapi Allah jawab, wa ma hum bimu'minin, tapi hakikatnya mereka belum beriman. Nah, kenapa di sini mereka secara zahir sudah mengatakan beriman? Iya, secara zahir. Tapi secara batin tidak. Nah, maksudnya bagaimana sih? Orang per orang dipanggil dari munafikin. Fulan, sini. Kalian ini berimanlah seperti itu. Enggak demikian tentunya, karena mereka bercampur baur. Ada satu soft bareng bersama muslimin. Ada kegiatan ini, ada di masjid, ya ada ini jalan bareng dulu, temen bareng kok. Jadi munafikin tuh bukan kayak kita di sini datang dari Prancis gitu, di sini keto dari kulitnya, warnanya, cara bicaranya beda sekali. Bukan, temen bareng ini, temen main, temen dagang, tetangga. Jadi perlu nih kita dilakukan takrib, pendekatan. Jadi jangan dikira munafikin tuh bajunya beda, semua putih, yang ini hitam gitu. Enggak, kopiahnya beda. Enggak, sama persis. Bahasanya ya sama, dulu bareng-bareng. Nah, saat ada panggilan iman, ada panggilan untuk beramal soleh, panggilan untuk istiqamah, panggilan untuk berjihad, panggilan untuk berdakwah, di sini mulai nampak. Mulai ada sikap-sikap, ucapannya, responnya, di sini mulai. Nah, ayat ini pun demikian. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Ketika dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian seperti orang-orang beriman itu. Maksudnya apa? Dijelaskan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya atau dalam ay idza qila lil munafiqina aminu kama amana an-nas ay ka imanis sahabah radhiyallahu anhum wa huwa al-imanu bil qalbi wal lisan qalu bi za'mihim al-batil anu'minu kama amana as-sufaha. Nah,
yaitu ketika dinasehatkan kepada kaum munafikin, berimanlah kalian seperti cara berimannya para sahabat, yaitu al-imanu bil qalbi wal lisan. Iman dengan benar dan jujur dari hatinya sesuai dengan yang diucapkan. Munafikin kan demikian. Beriman dengan lisannya, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, berucap dengan mulut-mulut mereka, dengan lisan-lisan mereka, mengeluarkan pernyataan-pernyataan iman, tetapi tidak ada di dalam hatinya, tidak sesuai dengan yang ada di dalam kolbunya. Nah, ini yang mereka sekarang diajak, dihimbau, dinasehatin, berimanlah seperti berimannya mereka itu, yang mana imannya para sahabat yang benar dan jujur ya, itu dengan lisannya yang merupakan ucapan bersumber dari hati, benar-benar di hatinya ada, dan dibuktikan dengan amalan, dibuktikan dengan kesungguhan, komitmen, ketaatan, serius, sungguh-sungguh nampak. Mereka diajak seperti itu. Iman yang terucap dengan lisan bersumber dari hati akan terwujud ibadah-ibadahnya, amalan-amalannya, perjuangan dan komitmennya itu terlihat, terasa. Sementara kaum munafikin nih, anu'minu kama amanas sufaha, apakah kita ini mau beriman dengan cara berimannya orang-orang sufaha itu? Luar biasa. Bukan jawabannya, coba nih lihat, munafikin kalau menjawab itu luar biasa. Bukannya mereka menjawab, loh iya, apa kalian kira kita nggak beriman seperti itu? Kalau jawabannya seperti ini, berarti munafikin membenarkan bahwa imannya sahabat itu benar, bagus, kuat, pantas dicontoh. Tapi jawaban mereka enggak. Anu'minu kama amanas sufaha, apakah kita ini mau disuruh beriman seperti cara-cara berimannya mereka ini? Enggak berani ngomong ini di hadapan Nabi, enggak berani ngomong seperti ini di hadapan para sahabat kibar, enggak berani mereka. Kapan diucapkannya ini? Di majelis-majelis khusus, di majelis-majelis yang di situ dikira orang-orang yang lemah ilmunya, lemah komitmennya, bisa dipengaruhin. Kalau di depan Rasul ya nggak bakalan berani lah. Di depan kibar, Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali dan yang semisalnya. Nah, ayo bagus. Balik ya. Kumpul di majelis khusus malam-malam ya, seringnya ba'dal isya malam itu munafikin ngumpul. Hati-hati, ba'dal isya itu tidur, istirahat, baca Quran, capek tidur. Ya, berhenti, ini itu berhenti. Ya, karena memang Nabi nggak suka ngobrol-ngobrol ba'da al-isya, kecuali kalau untuk ilmu, ngobrolnya itu ilmu, tafsir, hadis, akidah, fikih, jannah, an-nar. Nah, silahkan, boleh. Tapi kalau enggak, baca Quran, tidur. Nah, munafikin kalau sudah kumpul, lucu ya, kita disuruh beriman, niru imannya mereka sufaha itu. Mereka orang-orang yang dungu. Nah, kenapa disebut dungu oleh munafikin? Karena komitmennya, ketika beriman, disuruh beramal, iya. Suruh infak, iya. Sedekah, iya. Zakatnya keluarin, iya. Perang, iya. Itu mereka. Ini komitmen dan loyalitas terhadap Islam, terhadap Rasul, terhadap hukum syariat dianggap ini sebagai safahah, sebagai bentuk kedunguan. Dungu ya, taklid itu, orang-orang sabiyah itu. Nanti di ayat-ayat lainnya akan diguyuin sedekahnya, infaknya,
wakafnya diguyuin. Cari muka itu. Ini yang ini sedekahnya sedikit. Allah nggak butuh sedekahnya kamu. Intinya ngolok-ngolok. Intinya bikin lemah imannya orang. Imannya orang mau melakukan ibadah diciutkan nyalinya. Orang mau thalabul ilmi dibelokkan. Kalau bahasanya orang sekarang nih cok nemen-nemen gitu ya. Yang biasa aja lah. Nah, sunnah mosok kayak gini. Santai dulu. Jadi orang itu ciut. Jadi orang itu malu mau melakukan ketaatan. Karena seperti ini ucapannya. Kalau dulu munafikinnya sederhana sih. Ucapannya itu nggak seperti zaman ini. Nggak seperti zaman sesudah mereka. Lebih beragam itu cara-caranya. Waspada. Kalau kita diingatkan, wa idza qila lahum aminu, cepat sami'na wa ata'na. Kenapa disuruh beriman seperti imannya mereka yang solihin, yang benar-benar istiqamah? Karena memang munafikin nggak nampak. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mau menegakkan sholat malas. Nanti ini ayat tersendiri apa penjelasan para ahli tafsir tentang ayat ini. Semoga Allah selamatkan kita dan Allah berikan kepada kita cinta kepada sholat. Allah jadikan sholat itu qurratu a'yunina, penyejuk hati kita. Sholat adalah tempat kita mencari ketenangan, bukan kita gundah, bukan kita gelisah, bukan kita nggak betah di tempat sholat. Kembali diajak, dinasehatin, berimanlah seperti itu. Jawabannya malah ngolok-ngolok. Anu'minu kama amana sufaha. Dijawab oleh Allah, ala innahum humus sufaha. Ketahuilah sesungguhnya mereka itulah yang sufaha. Mereka ini justru yang sufaha. Perhatikan Allah menjawab ucapan-ucapan munafikin. Tadi disebutkan sebelumnya ala innahum, sekarang juga sama, ala innahum. Kata-kata ini ala itu ada adatut tanbih, adalah huruf untuk memberikan semacam peringatan, ketahui gitu loh maknanya. Kalau sudah ada ala, itu menunjukkan waspada, serius ini materinya penting. Innahum, pakai huruf takkid, innahum, sesungguhnya mereka, bukan dikatakan innahum as-sufaha, innahum hum. Perhatikan antum kalimat ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengulangi dhamir jama' hum. Yang sebelumnya juga demikian. Ala innahum humul mufsidun. Sekarang ala innahum humus sufaha. Maksudnya apa? Ya kalian itu saja yang sufaha, yang lainnya enggak, gitu loh. Innahum humul mufsidun. Kalian saja yang pengerusak di muka bumi, yang lainnya enggak, gitu loh. Maknanya. Karena munafikin maunya mengatakan mereka yang sufaha, aku tidak. Mereka yang pengerusak, kita pelaku pembenahan di muka bumi. Gitu. Ayyuhal ikhwah, luar biasa ini istihza kepada orang-orang yang beriman dan amalan-amalan mereka. Maka pelajaran penting bagi kita. Kalau kita diajak kepada kesolehan, ada teman kita nih, walaupun lebih sedikit ilmu, kita anggap lebih sedikit ilmunya atau lebih junior, mengingatkan kita, cepat. Naam, jazakallah khair, ana sedang lalai ya akhi. Wallahi kalimatnya antum ini membangkitkan semangat ana, membangkitkan iman ana dari kelalaian. Jazakallah khair. Baik per lisan langsung atau per chatting.
Ya akhi, ayo ini kita gini. Naam, jazakallah khair. Sambut itu. Jangan sampai kita menolak atau berat, apalagi ya, mencemooh temannya, meledek temannya. Nah, hati-hati. Ana ingin mencoba mengaplikasikan ya dalam suasana kita. Tadi sempat saya singgung bahwa kita nih di tempat ini sama-sama punya komitmen nih. Baik di masjid ini, walhamdulillah Allah gerakkan hati kita untuk mendatangi masjid. Kaki kita melangkah dan duduk di masjid, nikmat. Ada nggak di antara teman-teman kita yang mungkin secara insya Allah lebih baik dari kita, tidak bisa hadir karena faktor A, B, C, D? Tidak bisa hadir bukan karena sakit, tidak bisa hadir bukan karena mengurus ibunya yang sedang harus dirawat sekarang, atau mengurus ayahnya, atau memang uzur. Nggak bisa hadir karena faktor lain, faktor X. Berarti belum dibukakan tuh hatinya sama Allah, dan belum diberi kesempatan. Sementara antum dengan jarak rumah yang berbeda-beda masing-masingnya, Allah gerakkan hatinya, berangkat, hadir, thalabul ilmi, walaupun sederhana taklimnya kita. Ini barakallahu fikum adalah tanda keimanan. Tanda. Kita datang ke Mahat ini dari berbagai wilayah, ikhwan, dari berbagai kota. Ada yang terpaksa di kotanya dia meninggalkan ma'isyahnya. Padahal luar biasa ma'isyahnya di sana. Dia tinggalkan, memilih hidup bersama salafiyin dengan resiko ma'isyah yang semakin lemah. Ini juga semua bagian daripada tanda keimanan insyaallah. Kita di sini sama-sama punya komitmen biiznillah. Secara zahir kita ingin bertetangga dengan salafiyin yang satu akidah, satu manhaj. Anak-anak kita bisa belajar dengan pendidikan di atas sunnah dan berbagai yang lainnya tanpa saya sebutkan satu persatu. Salat, masya Allah, kita bisa menegakkan sunnah. Antum-antum yang mungkin tinggal di luar ya bisa merasakan bagaimana salat 5 waktu, ya, nggak bisa merapatkan shaf. Bagaimana salat di sebelah kita, akidahnya meyakini Allah berada di mana-mana, bukan di atas langit. Yang ketujuh, bukan di atas arsy, di sebelah kita. Ini adalah kemungkaran yang lebih besar dibandingkan tidak merapatkan shaf, dan dua-duanya mungkar. Tapi dirasakan oleh sejumlah teman-teman. Nah, walhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah untuk hidup bersama ahli sunnah. Ini nikmat yang besar. Kita hidup sekarang bersama-sama. Nah, ini pendidikan dengan segala perangkatnya, pendidikan dengan segala kurikulumnya, SDM-nya, sarananya adalah wadah tempat kita bersama-sama. Ayo kita berjuang. Bagaimana membenahi keadaan ini dan bagaimana mengembangkan semakin baik secara zahir. Sarana-sarananya bertambah. Walhamdulillah. Semua itu datangnya dari Allah, bukan karena kepandaian kita. Ayo dijaga. Ma'had ini sudah ana sering katakan, adalah milik kita bersama. Kelebihannya kelebihan kita semuanya. Kekurangannya kekurangan kita. Maka
budayakan. Pertama, secara batin yang tersimpan di dalam dada adalah untuk menginginkan kebaikan. Menginginkan kebaikan untuk ma'had ini. Niatkan di hati bahwa saya ingin punya sumbangsi walaupun dengan doa. Satu, doa, ya Allah jaga ma'had ini dari fitan, ya Allah jaga ini dari kemungkaran, lindungi ya Allah, jadikan berkah ilmunya, berkahi dan rahmati pendidikannya ya Allah. Doa. Atau dengan nasihat. Ma'had baik secara kurikulumnya, modul-modulnya, teknis pendidikannya maupun orang-orangnya penuh dan banyak kekurangan, kelemahan. Saya katakan teknisnya, kurikulumnya, SDM-nya dan yang lainnya banyak kekurangan, punya kealpaan yang banyak. Tapi mereka saudara kita. Yuk, apa sih sumbangsih kita untuk membenahinya? Nah, oleh karena itu, bagi teman-teman yang melihat, merasakan atau mendengar adanya suatu kekurangan pada ma'had ini, sampaikan nasihat. Karena jiwa mukmin adalah nasihat. Membenahi. Jiwa munafik adalah merusak dan mengolok-ngolok. Jiwa mukmin membenahin. Benahi gimana caranya? Fa'tul buyuta min abwabiha. Datangilah rumah itu, masukilah rumah melalui pintu yang disediakan. Sudah dibuatkan pintunya, masuk dari pintu, jangan dari dapur. Jangan. Masuklah ke rumah itu dari pintu yang disediakan, jangan dari genteng. Itu tindak pidana. Ya, tindak pidana. Sama juga ma'had. Ada kekurangan, alhamdulillah ada pintunya. Itu terjadi di TA, ada Ustadz Abdurrahman Bia, ada Ustadz Ihsan. Di MTP ada Ustadz Roifi, Ustadz Abu Tahir, Ustadz Abu Abdillah dan yang lainnya dari asatidzah madrasah. Ya. Di tahfiz ada Ustadz Yasir, Ustadz Abdullah Imam, Ustadz Muhammad Nur, Ustadz Irba dan yang lainnya. Terjadinya di takmili ada Ustadz Hamzah, Ustadz Abu Abdillah Anton, Ustadz Abdullah Iman dan yang lain-lainnya. Di mana kekurangan itu? Di takhasus ada Ustadz Arif, Ustadz Alfian, Ustadz Abu Abdillah Watas. Itu pintunya. Di mana lagi kekurangan itu? Di TN. Ada pintunya. Kalau melalui para ayahnya, Ustadz Alfian, Ustadz Ibrahim, Ustadz Arif. Atau melalui ummahat. Istri Ustadz Ibrahim, Ustadz Arif, Ustadz Alfian dan yang lainnya. Atau di MTP istri Ustadz Raifi, istri Ustadz Hamzah. Itu pintu-pintunya. Nah, sampaikan dan masuki rumah itu melalui pintunya. Jangan diribain ma'had. Kesian dah. Jangan diribain. Itu bukan akhlak mukminin. Itu akhlak munafikin. Salah satu amanah dan tugas yang Allah bebankan kepada muslim adalah nasihat. Ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Antum sudah tahu dalil ini. Wa idza stansahaka fansahlah. Jika Anda dimintai nasihatnya oleh seorang muslim, saudaramu, tunaikan nasihat itu, berikan nasihat itu. Nih, ana sekarang dan asatidzah membuka pintu nasihat. Tafadhalu. Ghibah bukan nasihat. Apalagi naudzubillah namimah. Wah, parah lagi nih. Menanamkan kebencian kepada pondok. Berat ini. Lah pondok ini siapa? Punya siapa?
punya kita. Jangan kita hancurkan dengan tangan-tangan kita. Janganlah. Ummahat juga anak nasehatin. Tolong kalian ini datang ke sini dengan komitmen yang mulia. Jaga kemuliaan itu. Jangan kalian rusak. Ma'had ini butuh orang-orang yang nasihin, bukan fattanin. Ma'had ini tidak butuh kepada fattan. Apa punya masalah terkait pola pendidikan, aturan dan ketentuannya, atau terkait permasalahan anak-anak kita, ya, sampaikan. Jangan di status, janganlah. Ghibah itu bukan nasihat. Kamu sendiri mau nggak distatusin sama orang? Kamu aja nggak mau kok. Kamu marah. Kamu akan mengecap temanmu itu munafik. Apalagi pondok, sebuah lembaga yang diharapkan di situ lahir orang-orang besar yang akan melanjutkan dakwah dan tarbiyah ini. Jangan mengolok-ngolok. Anu itu ustadzahnya begini, oh itu ustadz pengajarnya di lembaga ini begitu. Memangnya ustadz itu malaikat? Kamu sendiri malaikat, dah? Kamu sendiri di rumahmu bermasalah dengan istrimu melihat kekurangan-kekuranganmu kok. Padahal itu cuma kamu ngurus rumah. Rumahmu itu. Istrimu punya catatan tentang kamu, akhlakmu, ibadahmu, bohongmu. Begitu juga kamu, wahai ummahat, wahai nisa. Ketika kalian menilai ustazah fulana, begini dan begitu, dighibain, makan bareng-bareng, bakso bareng-bareng, rujak bareng-bareng di rumahnya Ummu Fulan, isinya ghibah. Ustazah anak-anaknya dighibain, bukan nasihat. Lah memangnya kamu baik? Kamu sendiri, suamimu punya catatan banyak tentang kamu. Males, rumah kotor. Kamu sendiri nggak bisa melayanin suami. Kamu sendiri bohong. Betul nggak? Dalam rumah itu. Nah, nggak demikian kita hidup di sini. Kamu wahai rijal, kamu wahai nisa, yang telah jauh-jauh datang ke ma'had ini, lanjutkan niat baikmu, lanjutkan, jangan dirusak. Ya. Tadi yang saya katakan, pintu telah disiapkan. Ya kami wajib dong melindungi ma'had dari para nammamin, orang-orang yang suka mengadu domba, baik tentang pondoknya, tentang kurikulumnya, tentang para SDM-nya. Kami wajib melindungi dengan ilmu, wajib melindungi dengan adil. Ya, kalau ada ustadz-ustadz kita diribain, saya katakan, ta'al, duduk, jangan ribah, kamu udah berdosa. Kamu itu melakukan kerusakan. Jangan sampai kamu masuk apa yang disebutkan wa idza qila lakum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Oh enggak Ustaz, Anda sebenarnya menginginkan kebaikan. Urusan keinginan kamu dengan Allah. Saya ini ingin melakukan pembenahan. Yang mengucapkan seperti ini bukan hanya kamu, banyak yang bisa mengucapkan seperti ini. Sekarang buktikan kamu menginginkan kebaikan. Kenapa kamu bicara di rumah-rumah, obrolan sana, obrolan sini, di grup sana, grup sini? Kenapa? Ta'al. Kun rajulan, kun rijalan. Jadilah penasehat. Sini datang. Pemberani biasanya sopan. Pemberani santun. Pemberani akan ilmiah. Yang enggak santun, bisanya marah-marah, bisanya bohong, itu penakut. Pegang ini, penakut. Pemberani sportif. Pahlawan dia. Sportif dia. Penakut, pengecut,
sembunyi sana, sembunyi sini, ngobrol sana, ngobrol sini. Itu pengecut. Tidak boleh ada di lingkungan kita. Kita masih mau berjalan panjang. Kita sendiri masih memikirkan nasib kita nih. Tolong jangan diganggu. Dan Anda sempat katakan kepada siapa saja yang merasa lingkungan ini sudah nggak baik, menurut Anda wahai saudaraku, di lingkungan ini ada ketidakadilan, ma'hadnya begini dan begitu. Ya sudah, kamu jangan pasrahkan pendidikan anak-anakmu di sini dong. Betul nggak? Gimana kamu mau mendidikkan anak-anak kamu di ma'had yang menurut kamu banyak aibnya, banyak cacatnya? Janganlah, jangan bikin gaduh. Cari tempat lain, insya Allah, dan pasti, bukan pasti ada dan jauh lebih baik dari sini. Tafadhalu. Dan kita tidak mengatakan kamu di situ akan gagal. Siapa tahu kamu di situ menjadi baik. Anak-anakmu menjadi baik. Hidayah kita dan anak-anak kita bukan ada di jalan Walter Monginsidi ini, enggak. Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda katakan ayyuhal ikhwah terkait ayat-ayat ini. Ya, mohon antum ingatkan siapa saja. Jangan bikin gaduh di lingkungan ini. Kita ingin berjuang dengan segala kelemahan dan kekurangan kita. Jangan diganggu. Jangan diganggu. Antum melihat ada kekurangan, tadi saya ulangi berkali-kali. Nasihat pintunya terbuka. Duduk, dan banyak di antara teman-teman ini dan sebagainya ada hadir di sini. Ana ucapkan jazakallah khair, datang menemui ana, menemui Ustaz Hamzah, menemui Ustaz Rofi, istrinya menemui para ustazah, bicaranya baik, ilmiah, sopan lagi, nggak ngguruin lagi. Masya Allah, kita catat masukannya. Ini teman kita ini. Ini sadiquna yang hakiki, teman yang hakiki ini. Datang ke pintu, assalamualaikum Ustaz, bi khair. Nah, ana punya catatan, tapi wallahu a'lam Ustaz, catatan ana ini bener nggak datanya? Yang saya dengar begini Ustaz, bener nggak dulu? Nah gitu. Kalau bener, iya bener. Yang saya tahu katanya ada dalil gini atau ada fatwa begini Ustaz. Yang saya dengar, karena belum tentu dia benar. Iya kan? Tawadhu dia itu. Ini. Bukan datang afwan, Ustaz ini anak dengar begini, ini salah, itu enggak benar. Nah, enggak gitu. Dengan penuh adab, santun, tawadhu, kita katakan kita tidak ingin mengajarkan kepada diri kita dan apalagi kepada tulab kita dan antum semuanya taklid dan asabiyah, abadan. Kita menginginkan ini berdiri di atas ilmu, saling menasehati, ibadah, saling menguatkan, perjuangan, saling memaafkan jika ada temannya yang salah, ya, saling meridhoi, saling merelakan, rijal wanisa sama. Ana mohon di sini tidak ada lagi kecuali nasihat. Ada yang bermasalah, antum datengin. Baik, antum merasa nggak mampu, mungkin kan? Merasa nggak mampu memberikan nasihat atau menyampaikan, antum bisa minta tolong, ya, kepada siapa yang antum anggap bisa menyampaikan nasihat. Nah, barakallahu fikum, jangan mengolok-ngolok. Tadi pada ayat yang ke-13 yang kita baca, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Mengolok-ngolok, itu sih orang-orangnya pondok, taklid kalau itu di depan ustaz cari muka itu. Ini ngolok-ngolok ini. Ini mau melakukan penggembosan. Oh itu lendak nurut sama pondok dipecat itu. Masuk gitu sih. Masuk pantas. Ya, masuk pantas. Nah, sehingga pondok itu tergambar di situ adalah kumpulan para berandal, orang-orang jahat. Dan jangan demikian. Ya. Jadi sekali lagi ini harapan
dari kita semua, fima bainakum, antar antum hidup dengan penuh ukhuwah. Baik dalam ukhuwah ibadah, saling menguatkan, saling mengingatkan, saling mengajak, ataupun dalam bab muamalah. Lakukan muamalah antum, transaksi, jual menjual, pinjam meminjam, hutang piutang, sewa menyewa, tunaikan dengan baik, jujur, sportif, transparan. Demikian syariat mengajarkan. Ini penting. Kita nggak ingin di lingkungan ini ada kegaduhan. Salah faham terjadi bukan di zaman kita, di zaman sahabat terjadi. Antum tahu ayat di Al-Quran, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sungguh tidaklah kalian beriman demi Allah sampai kalian itu menjadikan Rasulullah Muhammad sebagai qadhi, hakim, pengambil keputusan, dan seterusnya. Ayat ini dan seterusnya. Di antara sebab nuzulnya disebutkan dua sahabat yang berselisih urusan tanah, dalam riwayat dalam urusan pengairan kebun terjadi perselisihan manusiawi, tapi kelebihan mereka nggak bohong. Ketika diingatkan, sami'na wa ata'na, selesai. Ya, jangan mencari mubarrir, pembenaran. Sekian ayat turun menceritakan rumah tangga mereka, urusan jual beli mereka terjadi. Mereka sebagai percontohan buat umat ini. Cuma kelebihan mereka itu bukan generasi yang tidak pernah bersalah, terjadi salah. Tapi itu kelebihan. Saya berharap di lingkungan kita seperti ini, saling menguatkan. Yang Allah beri kemampuan, bantu teman-teman yang tidak mampu. Teman-teman yang tidak mampu, hatinya lapang terhadap teman-temannya yang mampu. Lapang, tidak ada unsur iri, dengki, sakit hati, enggak. Nikmat. Ini yang mau kita wariskan kepada anak-anak kita. Karena anak-anak kita ini yang mau melanjutkan nanti. Kalau di level kita saja belum bisa saling berukhuwah, saling jujur, sportif, dan yang lainnya, bagaimana anak-anak kita nanti? Dan tolong, anak-anak kita itu aset yang sangat mahal. Kalau antum ada perselisihan, atau istri-istri antum ada sesuatu dengan ummahat lain, jangan diperdengarkan kepada anak-anak kita. Biarkan anak-anak kita itu tahu ami-ami itu orang-orang baik, jujur, nggak pernah khianat. Biarkan anak-anak kita, banat kita, putri-putri kita itu tahunya ummahat fulana ini baik-baik. Kenapa? Ini mental lingkungan. Ya, jangan sampai terdengar oleh anak-anak kita. Pendidikan ini bukan 10-20 tahun ke depan, panjang. Ya. Begitu juga anak-anak kita dengan para ustadznya. Entah TA, entah madrasah, dan seterusnya. Biar aku diginikan sama musyrifku, sama ustaz. Hei, musyrifmu itu bukan bekerja cari uang ya. Iya, tapi sabar kamu. Mungkin kamu yang salah. Enggak, aku sebenarnya enggak salah. Sudah. Abi sangat sayang sama musyrif. Kamu jangan sampai mengadu domba Abi dengan musyrif. Tapi laporannya catat. Masukkan ke jaibukum, kantongnya. Sampaikan ke Ustaz. Ustaz, kok anak-anak itu mengeluh ini? Anak sih nggak percaya Ustaz. Namanya anak-anak. Nah gitu caranya ngomong. Ustaz, anak-anak begini saat melapor itu tolong yang benar Ustaz, musyrifnya. Jangan gitu. Sabar. Bilang anak-anak begini. Kalau kamu ummahat bilang sama ustazah kok ada keluhan dari binti, tapi binti ini ustazah memang agak-agak cengeng ya. Mohon maaf ustazah kalau memang binti saya. Cuma dia kok mengeluhkan ini ya. Saya yakin putri saya ini salah sih. Salah ngira atau salah paham dia. Jadi kondusif.
Ya, kondusif. Jangan sampai justru kita tanpa kita inginkan memprovokasi anak kita. Pondok itu kan figur buat mereka. Kalau mereka senang di pondok, ada jalan besar selamat dari kehancuran. Tapi kalau anak-anak kita sudah gak betah, gak merasa senang, merasa sumpek di pondok, dia minta keluar atau nakal di pondok, berbuat sengaja kenakalan. Akhirnya pondok terpaksa pertimbangan ABCD keluarkan SP, ya kan? Akhirnya anak nggak suka. Begitu nggak suka pondok, mau kemana anak kita? Ini penting. Dia akan mencari lingkungan dan figur lainnya. Ini bahaya. Sejelek-jeleknya pondok masih baik. Maka dari itu, ayo kita jaga baik-baik kehormatannya. Nah, ana berbicara ini bukan tanpa sebab. Ana berbicara ini bukan tidak ada kejadian. Barakallahu fikum. Maka ana berharap antum faham apa yang ana maksudkan. Yuk jaga lingkungan ini baik-baik. Jadilah kita sebagai nasihun, jangan khainun. Orang-orang yang senang memberi nasihat. Orang beri nasihat itu bukan, sekali lagi, orang yang senang punya jiwa nasih, penasehat, itu akan ta'anni, gak terburu-buru, selektif, gak sembrono. Berita ini benar gak? Melangkahnya begitu. Sudah, baru dia mencari mana pintunya. Oh, ini pintunya. Ya katanya, kamu gak tahu, anak tahu ini orang-orang baik. Lu enggak kata, anak tahu mereka orang baik. Assalamualaikum. Ini nasih. Bukan khain. Khain itu pengkhianat yang menggambarkan mahat ini jelek. Itu pengkhianat. Maka anak katakan, jadilah kita nasihun. Ada sesuatu antum dengan teman antum, dengan guru, dengan ustadz atau yang lainnya, duduk dengan terhormat. Ini yang ana sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan keimanan di hati kita dan Allah jadikan iman itu indah di hati kita. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad